Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan analisis dan penyusunan laporan neraca perusahaan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Afif Fadilah. Dan halo, nama saya Muhammad Fatih Siuli. Oke, sebelum masuk ke materi saya akan menjelaskan dulu atau menganalisis dulu itu penyusunan laporan neraca perusahaan. Di bisnis modern sekarang, laporan keuangan itu memiliki peran krusial teman-teman untuk mengevaluasi kinerja suatu perusahaan atau entitas. Neraca atau sekarang disebut dengan laporan posisi keuangan itu berisi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas. Dan neraca ini digunakan untuk pengambilan keputusan bagi manajemen atau investor bahkan kreditor gitu. Oke, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah latar belakang dan perumusan masalahnya, teman-teman. Yang pertama adalah latar belakang. Ya, neraca itu krusial banget untuk mengevaluasi kinerja dan posisi keuangan. Pemahaman mendalam tentang struktur neraca esensial dapat dalam persaingan bisnis yang ketat. Jadinya kita akan ngebahas neraca ini krusial banget buat persaingan bisnis yang ketat sekarang. Terus yang adalah komponen utama neraca, yaitu mengkaji elemen-elemen kunci yang membentuk laporan neraca, seperti tadi aset, kewajiban, dan ekuitas atau liabilitas ekuitas. Terus yang ketiga adalah penyusunan neraca, mempelajari cara menyusun neraca dari data keuangan sederhana. Dari data yang kita dapat dari perusahaan, kita mengklasifikasi apa saja asetnya, apa saja liabilitasnya, dan apa saja ekuitasnya. Dan yang keempat adalah manfaat neraca, itu memahami kegunaan neraca bagi pengguna laporan keuangan. Jadinya laporan keuangan ini nggak cuma buat manajemen, bukan buat petinggi-petinggi, tapi juga buat investor dan kreditor juga, teman-teman. Lalu kita membuat materi ini tuh buat menjelaskan struktur neraca, teman-teman. Itu menguraikan struktur dan elemen utama yang membentuk neraca. Seperti tadi ada 3 elemen tadi. Elemen utama yaitu adalah aset, liabilitas, dan ekuitas. Dan memberikan contoh penyusunan. Nanti akan dijelaskan oleh Afif. Contoh penyusunannya itu seperti apa gitu. Jadi contoh praktis penyusunan neraca dari data keuangan. Nanti akan dijelaskan oleh Afif dari mengklasifikasikan aset, liabilitas, dan ekuitasnya. Dan itu yang terakhir adalah menguraikan manfaat neraca. Ya seperti tadi yang saya jelaskan, buat investor, kreditor, dan manajemen juga buat bisa membaca posisi keuangan perusahaan itu kayak gimana gitu. Oke, 3, 2, 1. Oke, kita langsung masuk ke inti materinya. Kalian tahu nggak sih definisi neraca itu sebenarnya apa? Mungkin kalau panjangnya itu seperti yang di PPT yang ada di atas, neraca atau Statement of Financial Position menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode. Itu menurut Keiso, bagian dan Welfare tahun 2019. Menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, mungkin bisa saya simpulin, neraca atau laporan posisi keuangan atau Statement of Financing Position atau LPK yang bisa disebut sekarang, itu adalah sebuah laporan di mana laporan itu menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada satu periode tersebut, misalkan periode 2019 gitu. Yang menunjukkan laporan posisi keuangannya 2019 saja, dari aset perusahaan, dari kewajiban perusahaan, dan ekuitas perusahaan. Lalu neraca juga menggunakan prinsip keseimbangan, teman-teman. Prinsip keseimbangannya ini seperti yang di PPT itu disusun berdasarkan prinsip keseimbangan akuntansi. Aset harus sama dengan jumlah kewajiban dan ekuitas, atau gampangnya itu aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Jadinya jumlah aset itu harus balance atau sama dengan jumlah kewajiban dan ekuitas, teman-teman. Dan selanjutnya kita masuk ke komponen-komponennya, teman-teman. Komponen itu terdapat ada aset lancar, aset tetap, aset tetap tak terwujud, terus kewajiban jangka panjang, kewajiban jangka pendek, sama ekuitas. Melanjutkan materi dari Fatih, selanjutnya ada fungsi penting neraca. Yang pertama adalah likuiditas, yaitu untuk menilai atau mengukur perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya ada solvabilitas, yaitu
kemampuan perusahaan, menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Yang ketiga ada analisis keuangan, dasar untuk menghitung rasio keuangan seperti current ratio dan debt to equity ratio. Yang keempat ada informasi investor, yaitu untuk membantu investor mengevaluasi resiko dan potensi pengembalian investasi. Selanjutnya contoh penyusunan neraca. Jadi kita harus menyusun apa itu asetnya apa aja, utangnya apa aja atau liabilitasnya apa aja, dan ekuitasnya apa aja. Kita harus menyusun. Jadi akun aset pada akun aset, akun liabilitas pada akun liabilitas, dan akun ekuitas di akun ekuitas. Dan total aset atau total aktivanya itu harus sama dengan total liabilitas ditambah modal, itu harus sama. Seperti yang ditulis itu total aktivanya itu 20 juta, sama dengan total pasifa dan ekuitasnya juga sama 27 juta, seperti itu. Selanjutnya ada analisis neraca. Seperti contoh di atas tadi, neraca PT XYZ itu sebesar 27 juta, yang dimana sebagian besar asetnya itu dari modal pemilik dan hanya sebagian kecil dari utang dagang atau utang jangka pendeknya, yang menunjukkan perusahaan tersebut baik dalam likuiditas dan solvabilitasnya. Dan kas dan piutang yang besar itu menunjukkan fleksibilitas operasional jangka pendek. Selanjutnya ada implikasi praktis, yaitu kegunaan neraca bagi manajemen untuk mengevaluasi kinerja dan pengambilan keputusan dan merancang strategi perusahaan, yaitu kegunaannya untuk investor itu untuk menilai risiko dan melihat potensi keuntungan dari investasi. Selanjutnya digunakan oleh kreditur untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah neraca adalah komponen penting laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan perusahaan. Penyusunan yang akurat membantu pengambilan keputusan bagi berbagai pihak berkepentingan, menunjukkan struktur keuangan yang sehat dari komposisi aset dan sumber dana. Segitu saja yang kelompok kami bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.